Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Saryani Siombing, NIM 433250112. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur data DBMS. Bagian A, arsitektur basis data. 1. Jelaskan arti DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data secara sistematis dan terstruktur. Database Management System bertugas untuk mengorganisasi data dalam bentuk yang mudah diakses, dipelihara, dan diubah. Dengan kata lain, DBMS membantu pengguna dalam penyimpanan, mengambil, dan memperbaharui data. Database dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Secara umum, database management system adalah alat yang digunakan untuk mengelola hubungan antara data pengguna dan program aplikasi. Dalam hal ini, DBMS berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengguna dan data yang mereka butuhkan. Soal yang kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Arsitektur DBMS adalah struktur yang menunjukkan bagaimana pengguna, aplikasi DBMS, dan database saling berinteraksi untuk mengelola data. Yang pertama, komponen utama DBMS arsitektur. Yang pertama itu ada user atau end user, pengguna yang mengakses database melalui aplikasi atau query. Contohnya, admin database, mahasiswa, dosen, dan programming. Yang kedua itu application program, program yang digunakan user untuk mengakses database. Contohnya ada sistem akademik, aplikasi kasir, dan website. Yang ketiga itu DBMS atau Database Management System. Ini adalah inti sistem yang mengelola database. Di dalam DBMS terdapat beberapa komponen penting. Yang keempat, database physical storage, tempat penyimpanan data secara fisik. Contohnya file table, index, log file, dan log file. Yang ketiga itu apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014? Komponen SQL Server 2014 terdiri dari beberapa komponen utama dan pendukung yang berfungsi untuk mengelola database, analisis data, dan pelapor. Yang pertama itu ada database Eigene. Ini adalah komponen utama SQL Server. Yang kedua, SQL Server Management Studio, aplikasi untuk mengelola SQL Server secara grafis. Yang ketiga itu SQL Server Integration Server, digunakan untuk integrasi dan pemindahan data. Yang keempat itu ada SQL Server Analysis Service. Yang kelima juga ada SQL Server Reporting Service. Ini digunakan untuk membuat laporan. Bagian B, Introduction to Database. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan yang tersusun secara terstruktur dan disimpan secara elektronik di dalam komputer atau sistem, sehingga data tersebut mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Contohnya, data mahasiswa ada NIM, nama, jurusan, alamat. Yang disimpan dalam sistem kampus. Yang kedua, mengapa menggunakan database? Database digunakan karena memiliki banyak keuntungan, yaitu penyimpanan data lebih rapi. Misalnya, data tersusun dalam tabel sehingga mudah dicari. Yang kedua itu akses data lebih cepat. Pengguna bisa mencari data dengan cepat menggunakan query. Yang ketiga ada keamanan data lebih terjamin. Bisa diberi hak akses atau admin, user, dan lain-lain. Yang keempat itu mengurangi duplikat data. Data tidak disimpan berulang-ulang. Yang kelima mudah diperbarui atau diupdate. Perubahan data bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga itu kapan database digunakan? Database digunakan ketika yang pertama database berjumlah banyak, contohnya data siswa di sekolah dan pelanggaran toko online. Yang kedua data sering diakses dan diubah, misalnya sistem absen, sistem nilai, dan sistem penjualan. Yang ketiga dibutuhkan penyimpanan jangka panjang seperti arsip data dan kampus atau rumah sakit. Yang keempat itu banyak pengguna mengakses data secara bersamaan, contohnya sistem akademis online. Sekian presentasi saya, terima kasih Bu. Kenapa lagi nggak kan? Kenapa ngomong? Masih asaram.
Udah capek banget lah, aku udah tadi ulang-ulang. Masa aku tekan lu tadi ini? Iya, aku udah napas loh. Kalau ngomong kayak gini napas lah aku. Iya, sempat sih kalau ini.